Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi Twitter. Perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Imron Handriansah, Tri Hartanto, M. Bayau-Satrio, Bayu Setiawan. Materi kali ini adalah: pertama, apa itu sistem terdistribusi? Kedua, mengenal Twitter. Ketiga, sistem terdistribusi pada Twitter. Keempat, kesimpulan. Mari mulai. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang terhubung melalui jaringan komputer dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Setiap node dalam sistem terdistribusi memiliki sumber daya, seperti CPU, memori, dan penyimpanan, dan dapat beroperasi secara independen atau saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Sistem terdistribusi biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan daya komputasi yang besar, seperti pemrosesan data, pemodelan simulasi, atau tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan buatan. Mari mengenal Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk memposting teks, gambar dan video yang dikenal dengan sebutan kicauan. Twitter didirikan pada bulan Maret tahun 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Twitter adalah sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan singkat atau tweet dengan panjang maksimal 280 karakter. Pesan ini dapat berupa teks, gambar, video, atau tautan ke situs web lain. Pengguna Twitter dapat mengikuti akun-akun lain dan melihat tweet yang mereka kirim, serta membalas atau menyukai tweet tersebut. Lalu apa sistem terdistribusi Twitter? Server front-end di Twitter adalah layer pertama yang menerima permintaan dari klien, seperti aplikasi mobile atau web. Setelah menerima permintaan, server front-end kemudian melakukan beberapa tugas seperti melakukan autentikasi pengguna dan otorisasi akses ke API Twitter, menvalidasi permintaan dari klien, memformat permintaan menjadi format yang sesuai dengan API Twitter, menyampaikan permintaan ke server back-end yang sesuai. Twitter menggunakan sejumlah server front-end yang terdistribusi secara geografis di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan pengguna di lokasi yang berbeda untuk terhubung ke server yang paling dekat dan mempercepat waktu respons. Server back-end. Setelah server front-end menerima permintaan, permintaan kemudian diteruskan ke server back-end untuk diproses. Server back-end bertanggung jawab untuk mengambil data dari database dan memproses permintaan tersebut. Beberapa tugas yang dilakukan oleh server back-end meliputi memverifikasi permintaan dari server front-end, menjalankan operasi pada database Twitter untuk mengambil atau memperbarui data, memformat data dalam format yang sesuai untuk dikirimkan kembali ke klien. Sama seperti server front-end, Twitter juga menggunakan sejumlah server back-end yang terdistribusi secara geografis. Ini memastikan bahwa waktu respons dan keandalan tetap optimal, bahkan jika ada pemadaman atau masalah pada salah satu server. Database. Twitter menggunakan basis data NoSQL yang terdistribusi secara geografis untuk menyimpan data pengguna dan tweet. Basis data ini terdiri dari beberapa server dan partisi yang tersebar di seluruh pusat data Twitter di seluruh dunia. Setiap partisi bertanggung jawab untuk menyimpan sejumlah data dan saling berkomunikasi untuk menjaga konsistensi data. Basis data NoSQL memungkinkan Twitter untuk menyimpan dan memperbarui data dengan cepat dan efisien, serta skalabilitas yang tinggi untuk menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan tweet. Load balancer. Load balancer bertanggung jawab untuk membagi beban lalu lintas antara server front-end dan server back-end. Load balancer memastikan bahwa setiap server menerima jumlah permintaan yang seimbang untuk mencegah server overload dan downtime. Load balancer juga dapat memantau kesehatan setiap server untuk memastikan bahwa server yang tidak berfungsi dihapus dari rotasi untuk mencegah pengiriman permintaan ke server yang tidak responsif. Caching. Twitter menggunakan teknologi caching untuk mempercepat pengiriman data ke pengguna. Saat seorang pengguna mengakses aplikasi Twitter,
aplikasi akan mencoba mengambil data dari cache terlebih dahulu. Jika data tidak tersedia di cache, aplikasi akan meminta data dari server back-end. Caching memungkinkan Twitter untuk mengurangi beban server back-end dengan menyimpan data yang sering diakses di memori cache. Ini memungkinkan aplikasi untuk merespons lebih cepat dan meningkatkan kinerja secara kesel. Middleware. Middleware Twitter terdiri dari sejumlah komponen perangkat lunak yang menghubungkan front-end dengan back-end. Middleware ini bertanggung jawab atas pemrosesan permintaan pengguna, mengirim permintaan ke back-end, dan mengembalikan respons ke front-end. Beberapa komponen middleware Twitter termasuk Apache Thrift, Finagle, dan Zipkin. Kesimpulan, sistem terdistribusi aplikasi Twitter terdiri dari beberapa komponen utama, seperti server front-end, server back-end, database, load balancer, dan caching. Server front-end bertanggung jawab untuk menangani permintaan dari pengguna, sedangkan server back-end memproses permintaan dan mengambil data dari database Twitter. Database Twitter terdiri dari beberapa server dan partisi yang terdistribusi di seluruh pusat data Twitter dan menggunakan teknologi replikasi data untuk meningkatkan ketersediaan dan keamanan sistem. Load balancer dan caching digunakan untuk mempercepat kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknologi terdistribusi dan paralel, Twitter dapat memberikan pengalaman pengguna yang cepat dan responsif bahkan dengan jumlah pengguna yang besar dan permintaan yang tinggi. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Sekian dan selamat malam.